Salam jumpa para pecinta catur. Jumpa lagi dengan saya Swaji, dan kali ini akan kita bahas langkah yang super hebat dari Viswanathan Anand, mantan juara dunia dari India, pada pembukaan Skandinavia saat berhadapan dengan Joel Loiteer pada turnamen Biel Credit Suisse tahun 1997. Bagaimana permainannya? Mari kita bahas bersama. Anand mengawali langkah dengan E4 dan Loiteer melangkah D5. Terbentuklah pembukaan Skandinavia, atau juga dikenal dengan pembelaan Skandinavia. Pembukaan ini juga populer dengan istilah pertahanan serang balik pusat atau permainan serang balik. Pembelaan Skandinavia adalah salah satu pembukaan tertua yang pernah dibukukan. Permainan ini pertama kali tercatat saat dimainkan oleh Francesc de Catalvi dan Narcís Violes di Valencia pada tahun 1457, atau sekitar 6 abad yang lalu, yang mungkin adalah permainan catur modern yang pertama kali dicatat, seperti yang disampaikan Lucena, penulis buku catur dari Spanyol pada tahun 1947. Beberapa Grandmaster menyampaikan bahwa pembelaan ini layak dimainkan. Namun demikian, pembukaan ini tidak begitu banyak dimainkan Grandmaster pada level papan atas dunia. Pada posisi ini, jawaban putih yang paling umum adalah pion pukul pion E. Namun bagi yang tidak suka dengan variasi utama dari pembelaan Skandinavia, bisa memilih beberapa lanjutan, diantaranya adalah kuda C3 yang bisa menuju ke pembukaan dans, ada juga E5 yang bisa mengarah ke pembukaan Prancis, atau D4 yang bisa menuju ke gambit Blackmer-Diemer. Oke, kali ini kita akan bahas yang variasi utama, yaitu pion pukul pion D5. Lanjutan hitam yang paling populer adalah menteri pukul pion atau kuda F6. Dan di sini hitam memilih menteri pukul pion. Kuda C3 sering menjadi pilihan populer karena sebuah langkah pengembangan sekaligus dapat tempo menyerang menteri. Namun demikian, pion D4 kadang juga sering terjadi. Kuda C3 dan hitam sering menyelamatkan menterinya ke D8 atau ke A5. Menteri A5, pion D4. Langkah pendudukan pusat dan membebaskan gajah C1 untuk beraktivitas. Kuda F6. Langkah logis pengembangan kuda serta untuk mengontrol pusat. Kuda F3 dan setelah pion C6, putih mengembangkan gajahnya ke C4. Gajah F5. Langkah pengembangan gajah serta untuk menekan pion C2. Di sini, bagi putih, sebenarnya rokada sayap raja adalah langkah sederhana yang bagus untuk melengkapi perkembangan buah pada tahap pembukaan. Namun rupanya Anand memilih langkah yang tidak populer dengan kuda E5. E6 untuk menambah kontrol terhadap petak D5 dan untuk membebaskan gajah di C8. Dan di sini Anand memilih langkah agresif dengan G4. Dan setelah gajah mengamankan dirinya ke G6, putih melanjutkan dengan H4 dengan tujuan merangsek ke H5 untuk mengancam gajah. Kuda B D7. Langkah pengembangan kuda serta untuk bertarung dengan kuda putih yang sudah bercokol di petak pusat penting E5. Kuda pukul kuda,
Kuda pukul kuda. H5 mengancam gajah, dan gajah menyelamatkan dirinya ke E4. Satu-satunya peta yang aman buat gajah dengan tempo ancam benteng. Sementara kuda tidak bisa memukul gajah karena kena pin menteri. Dan benteng menghindar dengan rook leaf atau maju ke depan untuk menduduki baris yang lebih strategis. Gajah G2, rupanya hitam terus menyerang. Benteng E3. Kuda B6 mengincar peta ideal D5 dengan tempo ancam gajah yang tak memiliki perlindungan. Dan gajah menghindar ke D3. Kuda D5. F3. Dengan maksud membentuk formasi pion yang bagus serta untuk mengungkung gajah di G2. Kalau kita lihat gajah di G2, rawan terjebak. Menteri ke C7, saya kira langkah penyelamatan yang bagus untuk gajah hitam, serta untuk invasi di sayap raja. Tapi rupanya hitam memilih langkah pengembangan buah dengan gajah B4. Dengan tempo menambah tekanan terhadap kuda yang sedang dipin menteri. Kuda F2 menghindar dari pin dan mengancam gajah. Gajah pukul kuda, pion pukul gajah, menteri pukul pion. Langkah pengamanan benteng dengan gajah ke D2 tentunya akan memberi keleluasaan hitam dengan menteri pukul pion di D4. Untuk itulah maka putih memilih penyelamatan benteng dengan benteng B1. Menghindar dari menteri dan memberi tekanan terhadap pion penting B7. Menteri pukul pion, benteng pukul pion. Dapat pion serta menduduki baris 7 yang strategis. Dan setelah benteng D8, Anon punya taktik langkah sunyi yang kuat dengan pion H6 yang membuat serangan putih menjadi semakin kuat. Setelah pion pukul pion H6, jurus yang brilian diluncurkan putih lagi dengan pengorbanan gajah dan menteri dengan gajah G6. Tentunya menteri tidak boleh pukul menteri yang kelihatannya gratis, karena akan terjadi skakmat seperti berikut. Coba kita lihat. Menteri pukul menteri, benteng pukul pion skak, kuda menutup, benteng pukul kuda skak, raja F8, gajah H6 skak, raja ke-8, dan gajah pukul pion skakmat. Untuk itulah hitam melangkah kuda E7. Menteri pukul menteri, benteng pukul menteri, benteng D3. Sebuah taktik pertukaran yang bagus. Kalau benteng dipukul, tentunya akan dipukul balik dengan gajah yang sedang terancam. Dan bila tidak dipukul, maka benteng ini mengontrol lajur D yang penting. Benteng D8, benteng pukul benteng, raja pukul benteng, dan setelah gajah D3, hitam menyerah. Kenapa? Inilah lanjutan yang mungkin terjadi bila hitam tidak menyerah. Gajah H1, gajah B2 mengancam benteng serta mengincar peta penting F6. Benteng E8, gajah F6. Posisi hitam bagai terkunci. Demikianlah para pecinta catur,
video ulasan kali ini. Seperti biasa, saya berharap video ini bisa bermanfaat bagi Anda semuanya. Sampai jumpa di video ulasan selanjutnya.